Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah lingkungan kita, Santo Fransiskus Rereni, pada hari ini Kamis 20 Juli 2020, secara online dan atau live streaming. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Pada hari ini kita secara khusus berdoa bagi keluarga Bapak Frans Wijaya yang besok anaknya Alfred Winata akan melangsungkan pernikahan kudus. Kita juga berdoa bagi semua orang yang sedang sakit pada saat ini, terutama bagi mereka yang berada di lingkungan kita, kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kita juga mau berdoa bagi para tenaga medis, pelayan publik, tenaga keamanan, tenaga sukarelawan, tenaga pastoral dan pemerintah, dan semua orang yang berkehendak baik dalam mengatasi wabah pandemi ini. Di mana pada saat ini juga kita sudah mulai masuk dalam masa new normal, dan kerinduan kita akan misa kudus dan menerima sakramen akan terobati pada minggu nanti. Kita boleh bersama-sama dengan umat sekalian mengikuti perayaan misa di gereja. Tentunya kita harus menaati protokol kesehatan yang ada. Mari Bapak Ibu sekalian,
Kita minta tuntunan Roh Kudus dan perlindungan Tuhan untuk dalam menghadapi masa new normal ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita mengikuti ibadah di sore hari ini. Lagu pembukaan, puji syukur nomor 326. 326. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pengadilan terakhir atau akhir zaman adalah peristiwa yang sangat ditakuti. Gambaran-gambaran tentang akhir zaman yang mengerikan semakin membawa kita semakin takut akan itu semua. Padahal, kalau kita selalu dalam keadaan siap sedia dengan iman yang matang, kita sebenarnya tidak perlu takut. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa dalam pengadilan terakhir, orang percaya akan luput dari maut. Ibarat menjala ikan yang baik akan dikumpulkan ke dalam pasu, sedangkan yang buruk atau busuk akan dibuang. Demikian pula hal kerajaan Allah di surga. Kita akan dipisahkan dari yang baik dan jahat. Untuk selamat dari akhir zaman, cukup kita menjadi ikan yang baik, yakni hidup dalam iman, harap, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah dengan penuh kerendahan hati, kita tunduk di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa kita, seraya memohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta jagat raya kami ini, seutuhnya Engkaulah yang memberi dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga Kau jadikan umat yang selalu patuh, setia, memperhatikan kebahagiaan sesama, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 18, ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk,
Di sanalah aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan, puji syukur nomor 650. 650. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan ketak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru
dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memahami bahwa Tuhan membentuk kita seperti tukang periuk yang membentuk sebuah bejana. Kalau bejana itu tidak sempurna, dia pasti akan membuat bejana itu kembali menjadi tanah liat, sehingga dapat dibentuk lagi menjadi bejana yang ideal. Demikian kita juga, sebagai manusia, hidup kita ingin menjadi lebih baik lagi, kalau bisa yang mendekati idealisme kita. Meskipun kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kita yakin dengan cinta kasih Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang seperti diinginkan Tuhan, yaitu yang secitra dengannya. Secitra dengan Tuhan berarti penuh dengan kasih. Maka ibaratnya kerajaan surga itu seorang pemukat yang memisahkan ikan yang baik dari yang buruk. Kita sebagai anak-anaknya, janganlah terjebak dalam hal-hal yang jahat, yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tetapi hendaklah kita bisa mengerti bahwa Tuhan juga membantu kita memutuskan dan memilih setiap hal. Seperti kutipan dari bacaan Injil, di akhir pengajarannya, Yesus bertanya kepada para murid dan yang mendengarkan perumpamaannya, "Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Dan mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Yang menarik bagi saya adalah pertanyaan Yesus ini. "Mengertikah kamu semuanya ini?" Mengapa demikian? Dalam hidup sehari-hari, sering kita juga mengerti soal baik dan benar. Tapi kadang-kadang, meskipun kita tahu bahwa itu tidak benar atau salah, tetap saja kita melakukannya. Contohnya, kalau kita berkendara, entah itu naik mobil atau naik motor, ketika tanda lalu lintas itu berwarna merah, kita tahu itu berhenti. Tapi sering kita menerobos entah dengan alasan lagi kosong, tidak ada kendaraan, sepi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kita menerobos saja. Itulah hal-hal contoh kecil yang terjadi dalam hidup kita. Demikian juga kalau kita tahu itu benar, sering kita ragu-ragu untuk melakukannya. Kita tahu membantu orang miskin atau menderita itu sesuatu yang baik, yang perlu dilakukan. Tetapi sering kita ragu-ragu dengan pertimbangan yang banyak. Saya sendiri belum cukup, masa membantu orang lain, demikian seterusnya. Maka pertanyaan Yesus kepada para pendengarnya itu menjadi pertanyaan yang layak kita lakukan dan kita renungkan. Maka ingatlah, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi sebaliknya, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyadarkan kita. Apakah pilihan hidup kita? Apakah keputusan hidup kita? Itu sudah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Maka jangan ragu-ragu sebelum kita memilih dan memutuskan sesuatu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Mohon bimbingan, penerangan, pencerahan akal budi kita. Jangan kita memutuskan dan memilih sesuatu karena emosional. Jangan juga kita memutuskan sesuatu karena amarah sesaat kita. Jangan kita melemparkan kata-kata yang menyakitkan karena amarah kita yang sesaat. Semoga hari ini kita bisa bekerja sama dengan Roh Tuhan
untuk membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga keputusan dan pilihan hidup kita membuat kita berkembang di dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, marilah kita meneguhkan kembali iman kita dengan menyatakan bersama-sama pengakuan iman para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka pintu akan dibukakan bagimu." Yakin dan percaya sabda Tuhan ini, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa. Bagi semua anggota lingkungan kita, Santo Fransiskus, ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk semua anggota lingkungan kami. Kiranya Engkau selalu mencurahkan berkat dan rahmat kesehatan, pekerjaan, rezeki, dan perlindungan bagi mereka semua. Dan semoga Engkau selalu menganugerahkan rahmat persatuan dan kesatuan bagi kami semua di lingkungan Santo Fransiskus. Kami mohon, manlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, pejabat pemerintah, para sukarelawan, pelayan publik, tenaga pastoral, dan dunia yang saat ini sedang dilanda virus corona. Ya Bapa, pada saat yang mengkhawatirkan ini karena wabah virus corona yang mengancam hidup semua orang, serta di kota atau negara yang mulai memasuki masa new normal. Dengan rendah hati, kami mohon, sadarkanlah setiap orang agar mampu membiasakan diri dengan pola pribadi yang sehat sesuai dengan yang dianjurkan. Berkatilah para tenaga medis, tenaga publik sukarelawan, pejabat, dan semua orang yang sedang berusaha untuk mengatasi virus corona ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bersama dengan keluarga Bapak Frans Wijaya yang besok akan melaksanakan pernikahan kudus bagi anaknya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah keluarga Bapak Frans Wijaya yang besok akan melaksanakan resepsi pernikahan anaknya Alfred Inata. Boleh Engkau berkati sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan berkati pula mereka yang membantu dalam pelaksanaan pernikahan. Dan khususnya bagi kedua calon pengantin, sudilah Tuhan memberkati dan menuntun perjalanan hidup rumah tangganya, agar keduanya dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan menderita. Allah Bapa yang Maha Murah, dengan penuh iman dan harapan, kami mohon, kuatkanlah dan sembuhkanlah semua orang yang sedang sakit dan menderita, khususnya bagi keluarga-keluarga kami yang berada di lingkungan Santo Fransiskus. Kuatkanlah mereka semua dalam sakit dan deritanya,
Dampingilah dan hiburilah mereka dalam kesunyian dan kesepiannya, dan teguhkanlah harapan mereka dalam iman dan harapannya akan Dikau Sang Juru Selamat. Kami mohon, kanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi wujud kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lagu persembahan puji syukur nomor 690. 690. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon Kau ajar tentang kitab suci, serta Kau beri daya semangat Yesus saudara kami, agar dapat menjadi orang yang penuh rasa syukur, saling menaruh cinta kasih, dan memperhatikan sesama sebagai saudara sebapa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup, puji syukur nomor 653. 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Demikian ibadah lingkungan kita Santo Fransiskus edisi akhir bulan Juli menjelang era new normal telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian dalam mengikuti ibadah kita di sore malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan bagi keluarga Songbest, Bapak Pras, Bapak Sony, serta Ibu Ega yang terlibat dalam ibadah streaming di sore hari ini. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.